Apa yang telah Bang Jack ikuti dari Tuhan Yesus? Ya banyak hal, Bang. Salah satu saja ya. Dibaptis. Kalau Ya. dibaptis itu manfaatnya ada nggak Bang Jack? No, ada Menurut Bang Jack? dong. Ada, sangat. Kalau nggak ada ya nggak mungkin Tuhan Yesus suruh toh. Justru kami lebih mengikuti Tuhan Yesus daripada kalian. Contoh, Tuhan Yesus kalian itu kan disunat. Orang Islam semuanya wajib disunat. Bang Edis kan udah pernah tanya itu Bang Rizal. Ya, masa saya ulang lagi? Kan tidak pernah ada ayat sunat dalam Al-Quran, kan tidak pernah ada. Ada Bang Jack. Loh, Ada. mengikutilah mila Ibrahim, pasti gitu toh? Iya, Bang Jack tahu nggak Nah, apa Mila Ibrahim itu? isi daripada milah Ibrahim itu kita dapat di surah berapa dalam Al-Quran? Kenapa berkurban milah Ibrahim? Kenapa sunat milah Ibrahim? Kenapa tawaf milah Ibrahim? Loh, itu didapati di Quran surah berapa? Coba saya tanya lo sama abang, kenapa sunat itu harus di Kemaluan? Yesus melarang makan babi. Kami nggak makan babi. Kalau ada keluar dari mulut Tuhan Yesus melarang makan babi, saya lompat dari pohon tomat. Uclin bernama Rizal, modal ngeles debat dengan Pastor Jeki Sembiri. Kenapa sunat itu harus di Kemaluan? Mari kita simak video berikut ini. Gimana Bang Rizal? Apa yang mau disampaikan? Kalau boleh tahu saya Bang Jack, apa yang telah Bang Jack ikuti dari Tuhan Yesus? Ya banyak hal Bang. Salah satu saja, satu saja. Ya, Baptis. dibaptis. Kalau Ya, dibaptis itu manfaatnya ada nggak Bang Jack? no, ada Menurut Bang Jack? dong. Ada, sangat. Kalau nggak ada ya nggak mungkin Tuhan Yesus suruh toh. Kan Tuhan Lalu Yesus yang suruh itu. coba secara nyata manfaat baptis itu apa? Secara nyata, Ya, ya, misalnya fungsinya buat apa? Coba. loh Kalau fungsinya kami itu untuk iman kita. Jadi di dalam baptis itu sebagai deklarasi iman kan, bahwa kita itu dipersatukan dalam kematiannya dan dipersatukan dalam kebangkitannya. Jadi tidak boleh orang Kristen tidak baptis. Jadi orang Kristen tuh harus dibaptis. Seperti itu. Nah misalnya penghormatan kepada bendera. Waktu kita begini, apa itu aplikasinya? Apa itu urgensinya? Kan gerakan gini ngapain sih? Ya, manfaatnya apa? Lo itu kan bentuk penghormatan kita, ya kan ada gerakannya. Nah, pembaptisan itu juga sebagai sebuah tindakan iman. Kalau ini kan tindakan penghormatan, pembaptisan itu adalah sebuah tindakan iman. Sehingga orang Kristen itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus harus mendeklarasikan imannya di dalam baptisan. kalau menurut kami Bang Jack ya di dalam Islam, justru kami lebih mengikuti Tuhan Yesus daripada kalian. Contoh, Tuhan Yesus kalian itu kan disunat. Orang Islam semuanya wajib disunat. Kenapa Tuhan wajib? Yesus, iya wajib Kenapa? disunat. Iya, kenapa wajib? Ya karena sunat itu adalah baik untuk kesehatan dan kebersihan. Jadi alasannya sunat sekarang bukan lagi agama, alasannya medis. Alasan utama itu sebenarnya begini Bang Jack ya. Tidak ada syariat yang diturunkan yang diberikan kepada manusia kecuali bermanfaat untuk manusia tersebut. Contohnya sunat. Sunat itu syariat. Itu kan Bang Edis kan udah pernah tanya itu Bang Rizal. Ya, masa saya ulang lagi? Kan tidak pernah ada ayat sunat dalam Al-Quran, kan tidak pernah ada. Ada Bang Jack. Loh, Ada. mengikutilah mila Ibrahim, pasti gitu toh? Iya, Bang Jack tahu nggak Nah, apa Mila Ibrahim itu? isi daripada milah Ibrahim itu kita dapat di surah berapa dalam Al-Quran? Kan tidak ada, Isinya itu. Bang. Isi dari milah Ibrahim itu loh. Kenapa berkurban milah Ibrahim? Kenapa sunat milah Ibrahim? Kenapa tawaf milah Ibrahim? Loh, itu didapati di Quran surah berapa? Bang Jack, Itu. makanya Bang Jack, ya.
Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang mau berpikir. Mohon maaf, bukan aku mengatakan Bang Jack nggak berpikir, tapi itulah Al-Quran. Ini argumen Dan lucu banget ya. Selalu saya dengar begitu. Itu harus berpikir. Loh iya, Al-Quran itu diberikan untuk menjelaskan atau untuk kita gimana sih, Bang? Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci. Bagi siapa? Ini penting Bang Jack. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang. Bagi orang-orang yang mau belajar. Bagi orang-orang yang mau mendalami ilmu-ilmu Al-Quran itu. Contoh saja Bang Jack ya. Tidak semua orang mengerti tentang HP ini. Coba kasihkan HP ini kepada orang yang nggak bisa baca tulis. Dibuang, nggak berguna sama dia kan. Itu contohnya. Tidak semua orang bisa memahami sesuatu. Apa coba? Coba saya tanya lu sama Abang, kenapa sunat itu harus dikemaluan? Kenapa? Ya karena sunat itu yang memang untuk kemaluan. Kita disunat, bukan sunat hati. Mana ada? Mana ada Bang Jack? Kalau Bang Jack mau baca sejarah. Bukan, pertanyaan saya, kenapa sunat itu harus dikemaluan? Masa nggak ada alasannya? Ya untuk tadi. Sunat itu kan termasuk syariat yang diturunkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk manusia. Syariat yang diturunkan kepada manusia itu utama sekali, penting sekali, dan untuk apa namanya? Untuk Kok gugup Bang? Coba untuk pelan-pelan. manusia itu sendiri Bang Jack. Untuk manusia itu akan kembali ke fitrahnya, ya. Loh, begitu juga kan manusia itu dilahirkan dalam fitrah. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti alasannya apa. Pertanyaannya itu kan begini. Kenapa sih sunat itu dia harus di kemaluan? Kenapa dia nggak di batang hidung? Kenapa dia nggak di daun telinga? Kenapa dia nggak di pelipis mata? Kenapa dia harus di kemaluan? Itu alasannya apa gitu loh. Bisa nggak teman-teman Islam menjelaskan pakai Quran? Bang Jack, di zaman digital sekarang ini harusnya Bang Jack kan lebih tahu Bang Jack. Bisa baca Loh, Bang kalau Jack. abang tanya saya, keyakinan saya tahu. Tapi Apa menurut fungsi Islam yang saya tanya. Apa fungsi-fungsi sunat itu untuk Bukan kesehatan? fungsi bang, saya tanya itu kenapa sunat itu harus di kemaluan? Apa Ya, sih titik berangkatnya itu kenapa sunat itu kok di kemaluan? Misalnya gini saya tanya, kenapa teman-teman Islam itu mengorbankannya hewan? Kenapa abang nggak korbankan kertas atau kayu misalnya? Pasti Bang Rizal merujuk kepada peristiwa Ibrahim, kan begitu? Nah sekarang sunat itu kenapa di kemaluan? Alasannya opo? Merujuk kepada peristiwa apa? alasannya tadi, syariat yang diturunkan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nggak ada satu dokter pun yang mengatakan sunat itu adalah jelek. Malah dokter mengatakan sunat itu baik. Bahkan banyak sekali orang-orang di luar Kristen yang mereka tidak beragama Kristen, Bang Jack. Lalu dia melakukan sunat secara mandiri, ya, karena dia tahu kesehatan dan Ya, kebersihan. sekarang ada nggak orang yang nggak sunat tapi ada anaknya dan sehat-sehat? Ada nggak? Orang nggak sunat, lalu Orang nggak sunat, dia punya anak, dia sendiri sehat, ada kan? ya ada. Ada bang. Jadi apakah Tetapi itu alasan utama gitu loh? Makanya saya tanya, kenapa itu di kemaluan? Kenapa pertanyaan itu menurut abang kenapa susah dijawab? Kenapa cobalah di kemaluan? Bang Jack tanya sama Yesus. Coba Bang Jack minta petunjuk mimpi. Mana tahu Yesus bisa menerangkan sama Bang Jack kenapa Loh, dia disunat di kemaluan. kalau saya tahu. Di orang Kristen ya semua tuh tahu kenapa sunat itu di kemaluan. Ya, itu tahu ke semua kami. Cuman teman-teman Islam ini yang mengaku membenarkan kitab-kitab sebelum itu loh. Bisakah Al-Quran yang mengklaim dirinya penyempurna, menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci, menjelaskan kenapa sunat itu di kemaluan, kenapa tidak di batang hidung, kenapa nggak di mata, kok di kemaluan? Itu pertanyaan saya.
Apa sih? Kenapa begitu? Itu Aneh, merujuk kepada peristiwa apa gitu loh Bang. Masa nggak aneh tahu? pertanyaan Bang Jack itu aneh kurasa. Sama dengan mengatakan, menanyakan kenapa kok roda itu bulat. Itu bisa dong dijelaskan. Itu kan udah kujelaskan karena Kalau di dia sana bulat ya dia bisa berputar. Kalau dia segitiga, abang jadi naik geludak-geluduk entar. Jadi itu bisa dijelaskan bang. Ya kayaknya yang perlu abang jawab kenapa di kemaluan. Bisakah sanggupkah Quran menjawab itu? Menurut abang coba. kebersihan tadi Bang Jack ya. Loh, kebersihan itu di mana ayatnya bang? Kebersihan. Alasan sunat adalah kebersihan. Benar. Waduh. Karena kami seluruh orang Islam itu menganggap air kencing itu adalah najis. Jadi kenapa disunat? Agar waktu kencing kita nggak ada sisa-sisa kencing yang nempel di kulupnya itu. Di kulup itu banyak sekali kalau abang mau jujur. Ya. Itu penjelasan siapa? Quran. Bukan penjelasan Quran. Loh berarti kenapa abang nggak pakai Quran untuk menjelaskan? Itu kan dijelaskan. Itu kan kita berpikir Bang. Ya, kita berpikir. Sebenarnya kenapa syariat sunat ini diturunkan kepada manusia? Agar untuk membersihkan diri manusia itu sendiri. Kalau Bang Jack jujur, apa Bang Jack? Pas kencing, Bang Jack, pasti ada sisa-sisa di kulit. Bang Jack disunat enggak? Oh, sunat saya, sekalipun bukan alasannya bukan itu. Karena waktu loh, masa saya tampilkan ke kamu? Kalau dulu itu Bang Jack belum jawab dulu itu ada program pemerintah. Tapi alasannya bukan syariat agama, Bang. Ya, alasannya kesehatan. Sekarang Quran ini udah jadi buku medis atau jadi apa itu, Abang? Makanya saya tanya, nanti siapa tahu teman-teman ada yang mau bantu jawab. Kenapa sunat itu di kemaluan? Bang Rizal nggak bisa jawab, alasan medis loh. Oh, alasan medis? Alasan teologisnya apa? Kan Bang Jack disunat kan. Bilang sama orang-orang yang nggak bersunat itu, kayak kalian bersunat lah kalian. Loh nggak ada. Mau sunat nggak sunat itu nggak jadi masalah, Bang. Kebersihan kalian. Loh nggak ada. Ini kita jaga bersih, kuku kita jaga bersih. Tapi di hati kita mau janda di tetangga sebelah rumah. Itu nggak ada gunanya, Bang. Nggak ada gunanya. Kuku bersih, semua cuci tangan bersih, kemaluan bersih. Tetapi hati penuh dosa, itu nggak ada gunanya. Itu nggak ada manfaatnya, Bang. Itu dia. Maka bukan sekedar cuci tangan, bukan sekedar apa, untuk masalah hati itu nggak begitu. Sekali lagi nih, saya tanya, Bang. Apakah abang tidak tahu alasan kenapa di kemaluan sunat itu? Yang namanya sunat itu ya kemaluan. Lalu apa lagi masa? Pilih tari disunat atau hidung disunat. Sunat itu gunanya memang untuk kemaluan. Ya. Supaya? Kecuali abang, supaya tadi sudah dijelaskan tentang kebersihan. Di dalam Islam menganggap bahwa kencing itu adalah najis. Jadi ketika orang-orang tidak disunat, maka akan ada sisa-sisa kencing di kulupnya itu. Kebaikan apa yang telah Bang Jack ikuti daripada Yesus? Kalau kami sudah mengikuti Yesus, pertama contohnya kami disunat, Yesus disunat. Apa abang disuruh? Iya, disuruh, diperintahkan oleh Tuhan kami melalui nabi kami. Yang kedua, ntar dulu. Abang sendiri itu nggak yakin dengan argumennya, coba lah. Di mana di dalam kitab abang kalian disuruh mengikuti Isa? Di mana dalilnya, Bang? Kan tidak ada. Nah, tapi silakan, apa yang mau disampaikan lagi? Yesus kan melarang kalian minum minuman keras. Kami nggak minum. Ayat berapa? Ayat berapa? Kita buka. Baik, kita buka ya. Yesus melarang makan babi. Kami nggak makan babi. Kalau ada keluar dari mulut Tuhan Yesus melarang makan babi, saya lompat dari pohon tomat. Saya Alkitab enggak?
Iya, kalau ada keluar Percaya, dari mulut masih Tuhan percaya. Yesus melarang makan babi, saya lompat dari pohon tomat. Betul. Baik. Nah, Bang coba Jack ayat sudah pernah ayat baca berapa? Matius 5. Nah, coba baca. Matius 5. Ini makanya Kalau aku ada kata babi jangan dimakan oleh Tuhan Yesus, saya lompat Bang, bener nih kamera saya bawa, bener. Coba. coba Bang Jack baca Matius 5 nomor 17. Iya, silakan saya dengarkan dengan baik. Baik, kita baca ya. Matius 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Di mana ayatnya? Hmm? Keluar dari mulut Tuhan Yesus bilang jangan makan babi, di mana, Bang? Ini tinta merah ini bukan ucapan Yesus. Ini coba kita buka ya. Coba. Udah saya tahu itu. Di mana Yesus mengatakan jangan makan babi, itu yang saya tanya. Monitor udah 2. Coba Bang Jack ini. Hmm. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Hmm. Ya, itu maksudnya apa? Di mana babi di situ? Di dalam hukum Taurat ada enggak, Bang Jack? Di dalam hukum Taurat ada enggak? Tuhan Bahwa Yesus mengatakan, aku bukan mendiadakan, tapi digenapi. Apa maksudnya digenapi, Bang? ditambahin kali. Misalnya, lalu diapain? Kalau sudah genap itu artinya apa? Enggak tahu aku apa. Abang Rizal bagaimana? Kan Tuhan Yesus bilang bukan meniadakan, tetapi Tuhan Yesus digenapi. Kalau sudah genap itu artinya apa, Bang? Bertambahlah dia, Bang. Contohnya. Kok bertambah? Abang baca ayat selanjutnya enggak? Hah? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik Saya pun tahu itu, tidak akan saya tahu. ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum? sebelum lenyap langit. Loh, bukan. Ayatnya dibaca lengkap. Sebelum apa tadi? Sampai bawah, sebelum? Ini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Nah, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata begini, sudah selesai. Nah, sekarang tadi yang katanya ayat BABI itu mana? Kan tidak ada keluar dari mulut Tuhan Yesus bilang dilarang bagimu makan babi. Kan tidak ada, Bang. Nah, sekarang begini. Kalau guguk B1 itu di dalam Islam haram apa halal? Haram, Bang. Haram. Surah berapa? Bang, itu makanya, Bang. Abang kalau saya kasih suratnya, makanya, Bang, di dalam Islam itu kita penting sekali untuk belajar. Iya, apa gimana? Kami disuruh belajar. Kalau nggak mau belajar, minimal kalian mendengarkan orang-orang pintar. Begitu. Orang-orang yang sudah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Kami tinggal mendengarkan saja atau membacakan buku-buku yang sudah ditulisnya. Yang paling mengerti menurut Bang Jack tahu nggak? Siapa yang paling tahu tentang Al-Quran? Siapa yang paling tahu tentang Al-Quran? Iya. Penafsir. Manusia siapa?
Ya pastilah nabi kami Loh, Muhammad di dialah di yang ma- diutus oleh Tuhan. di mana buktinya Nabi Muhammad yang paling tahu Quran? Ya karena Quran itu diwahyukan kepada beliau, ya. Di wahyu. Jadi beliaulah yang lebih mengerti tentang itu. Maka beliau mengajarkannya kepada para sahabat, ya. Lalu para sahabat itu mengajarkannya lagi kepada anak-anaknya. Dari diskusi antara Pastor Jeki Sembiring dengan seorang Uclim bernama Rijal, sangat jelas terlihat pada awalnya saudara kita Uclim bernama Rijal ini ingin menegaskan kepada Pastor Jeki Sembiring bahwa dialah bersama dengan orang-orang yang seiman dengannya, yang benar-benar mengikuti Yesus, yang benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Argumentasi yang dibangun oleh saudara kita Uclim bernama Rijal ini, Islam atau Muslim sunat, Yesus sunat. Dengan demikian dia menyimpulkan Islam atau Muslimlah yang mengikuti Yesus, sedangkan orang Kristen tidak sunat. Berarti orang Kristen tidak mengikuti Yesus. Bahkan nanti di dalam bagian berikutnya, saudara kita Uclim bernama Rijal ini mengatakan Islam atau Muslim tidak minum alkohol, sedangkan orang Kristen minum alkohol. Islam atau Muslim tidak makan babi, sedangkan orang Kristen makan babi. Dari sini jelas terlihat Uclim bernama Rijal ini dan masih banyak lagi apologet dan polemikus dari luar Kristen. Mereka gagal paham, mengerti, dan memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Misalnya pertama, tadi ketika Pastor Jeki Sembiring ditanya oleh Rijal, apa yang Anda ikuti dari Tuhan Yesus? Pastor Jeki pun menjawab, salah satu di antara perintahnya adalah baptis. Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Rijal, dia tidak mengerti dan tidak memahami apa maksud dan makna daripada baptisan dalam perspektif iman Kristen yang tentunya dasarnya ada dari Alkitab. Tadi Pastor Jeki Sembiring telah menjawabnya. Dengan seseorang dibaptiskan, maka dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan dipersatukan dengan Kristus dalam kebangkitannya dengan suatu tanda hidup dalam hidup yang baru. Di Alkitab dikatakan, siapa yang telah dipersatukan dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu merupakan bagian dari momen penting sebagai bentuk deklarasi iman kepada halayak ramai bahwa seseorang telah sungguh-sungguh terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kita Uclim bernama Rijal ini berkata bahwa mereka mengikuti sunat, sedangkan orang Kristen tidak. Padahal sebenarnya banyak dari orang-orang Kristen dan secara spesifik laki-laki Kristen itu disunat, tapi bukan dalam konteks beroleh keselamatan, bukan dalam konteks ritual agama, tetapi dalam kaitan kesehatan.
Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekristenan, sunat yang hakiki adalah penanggalan manusia lama yang diikat dan dibelenggu oleh dosa dan pengenaan manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Lagi pula kita perlu mengerti bahwa sunat dalam perspektif Alkitab adalah tanda ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Jadi satu kali pun tidak pernah Yesus menegaskan orang-orang non-Yahudi atau di luar Yahudi diwajibkan atau diharuskan untuk bersunat. Perintah Yesus langsung adalah Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah langsung Yesus. Jadi kalau ada orang-orang di luar kekristenan yang merasa lebih mengikuti meneladani Yesus daripada orang-orang Kristen, pertanyaannya, apakah perintah langsung Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya dan akan naik ke sorga, baptislah, itu dilakukan oleh orang-orang di luar Kristen, termasuk Ucilin seperti model Rizal ini? Perintah Yesus langsung yang kedua, sebagai bentuk peringatan akan karya penebusan dan penyelamatannya, mengikuti Ekaristi, yaitu perjamuan kudus. Apakah saudara-saudara kami dari luar Kristen, termasuk Ucilin model Rizal ini, mengikuti perjamuan kudus dengan pengakuan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari kematian? Saya pikir tidak. Karena dalam konteks keyakinan saudara kita Rizal ini, Isa menurut mereka tidak mati dengan cara disalibkan, melainkan seorang yang serupakan dengan dia, sedangkan Isa sendiri diangkat oleh Allah. Saudara dikasihi Tuhan, perlu kita bedakan antara ajaran dengan perilaku orang yang mengaku beragama. Dalam kekristenan, alkohol yang melahirkan kemabukan itu dilarang keras di dalam Alkitab. Bahkan itu termasuk bagian dari perbuatan daging. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang ditemui oleh saudara kita Rizal ini yang minum alkohol dan mabuk, itu oknum yang sedang tidak menjalankan ajaran agamanya. Sedangkan terkait dengan orang Kristen makan daging babi, jelas dikatakan di dalam Imamat pasal 11 bahwa aturan tidak boleh makan unta, pelanduk, kelinci, babi, itu diperuntukkan kepada umat Israel yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Sedangkan kepada orang-orang Kristen, firman Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.